Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu bersyukur atas kesehatan dan kenikmatan yang telah diberikannya. Berjumpa kembali dengan persembahan video ini, sebagai kelanjutan kisah perjalanan sejarah perkembangan syiar Islam di Tatar Sunda. Simak kisah sejarah nyata berikut ini, dalam tayangan video Caritra Sunda bagian ketiga. Pada episode yang lalu, telah kita bahas tentang kiprah para tokoh-tokoh ulama, dalam menyebarkan agama Islam. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah, yang mengemban tugas untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Dalam syiarnya, Syarif Hidayatullah belum memperoleh rintangan dan kendala yang berarti, mengingat para penguasa Tatar Sunda, yaitu Raja Galuh dan Raja Pajajaran sedang berseteru dalam permasalahan yang sangat serius. Kali ini kita akan melanjutkan kisah perjuangan syiar Islam di Tatar Sunda, yang mulai mendapatkan rintangan besar dari penguasa Tatar Sunda. Sebelum melanjutkan kisah ini, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dan nyalakan tanda lonceng, supaya channel ini dapat berkembang. Pada tahun 1511 Masehi, Portugis berhasil menguasai Malaka, dan kepala pasukan Portugis yaitu Alfonso de Albuquerque menyatakan dirinya menjadi Raja Muda Malaka. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1511 Masehi, Pati Unus putra Raden Fatah atau Raja Demak, menikah dengan Ratu Ayu, yang merupakan putri Syarif Hidayatullah. Setelah pernikahan ini kemudian menyusul 3 pasangan lagi dari keluarga Kerajaan Demak dengan keluarga Kesultanan Cirebon, yaitu 1. Pangeran Jayakelana, menikah dengan Ratu Pembayun. 2. Pangeran Bratakelana, menikah dengan Ratu Ayu Wulan, atau sebutan nama lain yaitu Ratu Nyawa, dan 3. Pangeran Sabakingkin, menikah dengan Ratu Ayu Kirana. Untuk mengingat kembali nama ketiga pasangan pengantin ini, dapat Anda simak dalam video Caritra Sunda bagian kedua. Seiring berjalannya waktu, kota Pakumwati atau kota Cirebon, mengalami kemajuan yang sangat pesat, di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah. Kemudian atas saran dan dukungan dari Wali Songo, rakyat Cirebon, serta Kerajaan Demak, maka Cirebon menyatakan diri membentuk pemerintahan Kerajaan Cirebon yang merdeka dan berdaulat penuh, sehingga Cirebon tidak lagi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh maupun Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Cirebon ini berdiri dengan Pakumwati sebagai pusat pemerintahannya, kemudian diangkat sebagai Raja Kerajaan Cirebon Merdeka, yaitu Syarif Hidayatullah, yang kemudian diberi gelar Ingkang Sinuhun, Kanjeng Susuhunan Jati, Purba Panetep Panatagama, Aulia Allah Kutubit Zaman, Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya Kerajaan Cirebon yang merdeka dan melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran, membuat Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi menjadi sangat murka. Kemudian ia mengirim pasukan Pajajaran untuk menyerang Kerajaan Cirebon, di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya. Sehingga peperangan pun tidak dapat terelakkan lagi. Pada peristiwa peperangan yang terjadi di Gunung Jati ini, pasukan prajurit Pajajaran berhasil dilumpuhkan dan ditawan oleh gabungan pasukan Kerajaan Cirebon, yang dibantu oleh pasukan dari Kerajaan Demak. Kemudian para prajurit Pajajaran ini ditawan, sedangkan pimpinan pasukannya yaitu Tumenggung Jagabaya, diperkenankan kembali ke Pajajaran, dengan dititipi pesan agar Prabu Siliwangi, supaya sudi menerima agama Islam sebagai keyakinan anutannya. Setibanya di Pajajaran, Tumenggung Jagabaya melaporkan pesan tersebut kepada rajanya, yaitu Prabu Siliwangi. Setelah mendapatkan laporan tentang ditawannya pasukan prajurit Pajajaran di Cirebon, dan titipan pesan dari Syarif Hidayatullah ini, malah membuat Prabu Siliwangi bertambah murka. Selanjutnya ia mengumpulkan seluruh petinggi kerajaan Pajajaran, untuk membuat rencana penyerangan secara besar-besaran ke kerajaan Cirebon.
Setelah para petinggi kerajaan Pajajaran berkumpul semua, kemudian terjadilah perdebatan sengit atas rencana yang dibuat oleh Prabu Siliwangi untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran ke Cirebon. Salah satu yang menentang rencana Prabu Siliwangi ini adalah Ki Purwagali. Ia merupakan penasihat Prabu Siliwangi, dan juga sebagai purohita atau pemimpin agama Hyang di Pajajaran. Pada saat itu Ki Purwagali memberikan masukan kepada Prabu Siliwangi, supaya mengurungkan rencananya untuk menyerang ke Cirebon, dengan alasan berdirinya Cirebon karena upaya jerih payah putra-putrinya Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Ratu Mas Rara Santang, kemudian yang menjadi pimpinan di Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah merupakan cucunya sendiri. Atas masukan dari Ki Purwagali inilah, maka Prabu Siliwangi mengurungkan rencananya untuk menyerang Cirebon. Sementara di kerajaan Cirebon terbilang memiliki pasukan yang sangat kuat, terutama pasukan Angkatan Laut dari Kerajaan Demak yang telah bersiaga di Laut Cirebon. Angkatan Laut dari Kerajaan Demak ini merupakan warisan kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit, yang sudah sangat terkenal kemampuan bertempurnya. Kekuatan Angkatan Laut ini diteruskan oleh Raden Fatah sebagai Raja Demak, setelah ia berhasil meruntuhkan Kerajaan Majapahit. Dengan disepakatinya penggagalan penyerangan ke Cirebon, ternyata Prabu Siliwangi mempunyai kekhawatiran lain. Kekhawatiran ini disebabkan karena pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak sudah bersiaga di pelabuhan Cirebon. Sedangkan Prabu Siliwangi mengetahui akan maksud Kerajaan Demak, yaitu akan mengislamkan seluruh tanah Jawa, tentunya termasuk wilayah Tatar Sunda atau Jawa Barat yang menjadi wilayah kekuasaannya. Menyadari akan kekuatan pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak yang sangat tangguh, dan Prabu Siliwangi menilai Kerajaan Pajajaran tidak mungkin bisa menandingi kekuatan pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak ini. Maka Prabu Siliwangi berkeinginan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis yang berada di Malaka. Tujuan menjalin persahabatan dengan Portugis ini tidak lain adalah untuk menyerang pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak, yang sedang bersiaga di pelabuhan Cirebon. Dipilihnya Portugis untuk membantu menyerang pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak, karena Prabu Siliwangi mengetahui akan ketangguhan pasukan Portugis, yang terbukti mampu menguasai Malaka dalam waktu singkat, sehingga ia berkeyakinan bahwa Portugislah yang mampu menandingi kekuatan pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak. Selanjutnya Prabu Siliwangi memutuskan untuk lebih dulu menjalin hubungan perdagangan dengan Portugis, supaya Portugis bersedia untuk bekerja sama dengan Kerajaan Pajajaran nantinya, dengan pertimbangan karena Portugis sangat menyukai sektor perdagangan. Pada tahun 1512 Masehi, Prabu Siliwangi mengutus putranya yaitu Pangeran Surawisesa dan sejumlah petinggi kerajaan Pajajaran, untuk berangkat menemui pimpinan tertinggi Portugis yang berada di Malaka. Pangeran Surawisesa bersama tim utusan tersebut membawa misi menjalin persahabatan dan perdagangan dengan Portugis. Setibanya di Malaka, Pangeran Surawisesa diterima dengan baik oleh Portugis. Akan tetapi Portugis tidak langsung menyepakati menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan kerajaan Pajajaran, karena pada saat itu, Portugis secara teoritis belum bisa mengukur seberapa besar keuntungan baginya, jika menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan Pajajaran, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Raja Sunda, atau orang Portugis menyebut Raja Sunda adalah Raja Samiam. Berbeda dengan sikap Raja Demak yaitu Raden Fatah, ia sangat antipati atau tidak menyukai kedatangan bangsa asing, yang jelas-jelas telah merebut dan menguasai Malaka, maka Raden Fatah mempersiapkan pasukan angkatan lautnya untuk mengusir Portugis, dengan menyiagakan pasukannya di Cirebon. Raden Fatah mengetahui maksud dari kedatangan bangsa Portugis ini adalah untuk menjajah tanah Jawa. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kedatangan Portugis ke Indonesia adalah memiliki misi, yang disebut dengan misi 3G, singkatan dari Glory,
gold, dan gospel. Maksud dari ketiga misi ini adalah 1. Glory, yaitu bertujuan penjelajahan samudera untuk mencari negara jajahan, guna mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. 2. Gold, maksudnya adalah adanya tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan, dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah. 3. Gospel, yaitu menyebarkan ajaran Nasrani atau Kristen. Dari ketiga misi tersebut, tentu saja membuat Raden Fatah sangat menentang keras kedatangan Portugis di Selat Malaka. Selain sudah mulai menjajah Malaka dan membawa rempah-rempah maupun kekayaan alam dari Malaka, juga hendak menyebarkan agama Kristen, tentunya termasuk di tanah Jawa. Hal juga bertentangan dengan keinginan Raden Fatah dan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa. Kabar persahabatan antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis terdengar oleh pihak Kerajaan Demak maupun oleh Kerajaan Cirebon yang sudah bersatu dan berkomitmen yang sama, yaitu untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Setahun setelah Pajajaran dan Portugis menjalin hubungan persahabatan, yaitu pada tahun 1513 Masehi, maka Kerajaan Demak melakukan penyerangan ke Malaka untuk menggempur pasukan Portugis. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Pati Unus, yang merupakan menantu Raden Fatah Raja Demak. Sewaktu dalam perjalanan mengarungi lautan Selat Malaka, pasukan Angkatan Laut dibagi menjadi dua kelompok, dengan maksud untuk mengatur formasi dalam penyerangan kapal-kapal perang Portugis. Kelompok pertama dipimpin oleh Pati Unus, sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Pangeran Jayakelana. Namun naas, kelompok yang dipimpin oleh Pangeran Jayakelana dihadang dan terlibat pertempuran di laut dengan sekelompok bajak laut. Walaupun pada akhirnya menang, namun Pangeran Jayakelana gugur dalam peristiwa tersebut. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Pati Unus melakukan penyerangan kepada pasukan Portugis. Akan tetapi pada saat itu Pati Unus dan pasukannya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Portugis. Faktor kegagalan penyerangan tersebut, salah satunya adalah karena kelompok yang dipimpin oleh Pangeran Jayakelana telah terkuras tenaga dan persenjataannya, akibat terlibat pertempuran dengan kelompok bajak laut, sehingga jumlah pasukan tidak seimbang. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka Pati Unus dan pasukannya mundur. Atas keberanian Pati Unus menyerang Portugis, maka ia diberi nama julukan yaitu Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran yang menyeberangi lautan sebelah utara. Dengan adanya jalinan persahabatan Kerajaan Pajajaran dengan Portugis ini, maka berakibat menimbulkan api permusuhan antara Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, dengan lawannya, yaitu sekutu Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah wafat, kemudian tahta Kerajaan Demak digantikan oleh putranya, yaitu Pati Unus, diangkat sebagai Raja Demak yang kedua. Setelah Pati Unus 3 tahun naik tahta menjadi Raja Demak, pada tahun 1521 Masehi, ia melakukan penyerangan kembali ke Malaka. Pada penyerangan kali ini, Pati Unus dan pasukannya berhasil menghancurkan armada kapal perang Portugis. Akan tetapi pada pertempuran ini Pati Unus gugur, sehingga tidak berhasil merebut Malaka dari Portugis. Pada pertempuran ini, Portugis mengalami kerugian yang sangat besar, dan banyak pasukannya yang tewas. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1521 Masehi, setelah Portugis selesai memperbaiki armada kapal perangnya yang mengalami kerusakan parah, akibat serangan dari Kerajaan Demak di bawah pimpinan Pati Unus, datanglah misi kedua dari Kerajaan Pajajaran yang masih dipimpin oleh Pangeran Surawisesa putra Prabu Siliwangi, dengan tujuan untuk menemui pimpinan pasukan Portugis Laksamana Bungker atau Alfonso de Albuquerque, yang menyebut dirinya sebagai Raja Muda Malaka. Pada kedatangan utusan dari Kerajaan Pajajaran kali ini, Portugis sangat bersuka cita menyambut kedatangannya,
Lain halnya dengan sambutan pada pertemuan pertama, Portugis tidak memberikan respon apa-apa. Namun pada saat pertemuan yang kedua kalinya ini, Portugis sangat terbuka dan menerima dengan baik kedatangan utusan dari kerajaan Pajajaran tersebut. Hal dikarenakan Portugis menyadari bahwa menjalin hubungan persahabatan dengan Pajajaran dinilai cukup penting, karena berdasarkan pengalaman atas penyerangan pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak, yang telah menghancurkan sebagian besar armada kapal perang miliknya. Bagi Portugis, penyerangan dari Kerajaan Demak ini di luar perkiraan mereka, terutama pada kekuatan dan kemahiran bertempur para pasukan Demak. Setelah 2 kali diserang, maka Portugis menganggap sangat perlu untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Pajajaran. Sewaktu utusan dari Kerajaan Pajajaran di bawah pimpinan Pangeran Surawisesa bertemu, maka Portugis dan Pajajaran sepakat untuk menjalin hubungan persahabatan. Pada saat itu pula, Portugis menyatakan akan datang berkunjung ke istana Pajajaran. Akhirnya upaya Prabu Siliwangi untuk bersekutu dengan Portugis telah berhasil. Sementara itu di Pajajaran bersamaan dengan Pangeran Surawisesa sedang melakukan perundingan dengan Portugis, sang Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi sedang bermusyawarah dengan para petinggi Pajajaran. Adapun permasalahan yang dibahas pada saat itu adalah keinginan dari Prabu Siliwangi untuk lengser dari kedudukannya sebagai Raja Pajajaran, karena ia telah menerima wangsit supaya ia menjauhi dunia ramai dengan segala urusannya. Hal ini berarti Prabu Siliwangi harus menjalani menjadi seorang petapa. Pada saat melakukan musyawarah dengan para bawahannya, Prabu Siliwangi merasa gundah dengan keadaan pada saat itu. Satu sisi ia ingin menunggu kedatangan anaknya yaitu Pangeran Surawisesa, yang sedang melakukan perundingan dengan Portugis, sedangkan satu sisi lainnya, ia harus segera lengser dari kedudukannya dan meninggalkan istana kerajaan Pajajaran. Pada saat dilakukan musyawarah, para sesepuh kerajaan Pajajaran menyatakan pendapatnya bahwa wangsit merupakan sebuah pertanda atau pesan dari Dewata, sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh mereka. Maka dari itu, pesan wangsit itu tidak boleh diabaikan, sehingga Prabu Siliwangi harus menjalankan wangsit yang telah diterimanya tersebut. Hal ini diyakini demi kebaikan serta keselamatan untuk Pajajaran dan Prabu Siliwangi sendiri. Pada akhirnya Prabu Siliwangi menerima pendapat dari para sesepuh kerajaan Pajajaran, walaupun dengan sangat berat hati untuk meninggalkan tugasnya menjalankan roda pemerintahan Pajajaran. Terlebih lagi Prabu Siliwangi tidak mau membuat rakyat Pajajaran merasa kecewa dengan keputusan yang dipilihnya untuk meninggalkan istana kerajaan Pajajaran. Para sesepuh kembali menyatakan pendapatnya, demi menjaga ketentraman rakyat Pajajaran dan rasa kecintaan rakyat pada Prabu Siliwangi. Maka dibuatlah sebuah skenario bahwa Prabu Siliwangi seolah-olah telah wafat. Setelah usulan tersebut diterima, maka Prabu Siliwangi dengan diiringi oleh beberapa pengikutnya pergi meninggalkan istana kerajaan Pajajaran secara diam-diam, untuk pergi menuju ke Gunung Pangrango daerah Pondok Gede, yang letaknya di sebelah tenggara kota Bogor. Selanjutnya Prabu Siliwangi dengan didampingi oleh beberapa orang pengikutnya yang merupakan para tokoh-tokoh agama atau resi, menjalankan tapa di Gunung Pangrango. Sementara itu para punggawa kerajaan Pajajaran dan para pejabat lainnya menjalankan skenario yang telah dibuat, yaitu pada tanggal 13 Desember tahun 1521 Masehi, mengumumkan kepada rakyat Pajajaran, bahwa Prabu Siliwangi telah wafat, dan dipusarakan di Rancamaya Bogor. Kabar telah wafatnya Prabu Siliwangi tersebut, terdengar oleh keluarga kerajaan Cirebon, serta membuat rasa sedih karena Prabu Siliwangi merupakan kakek dari Syarif Hidayatullah yang merupakan Raja Cirebon. Maka pada saat itu Syarif Hidayatullah mengutus beberapa orang punggawanya, untuk menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya Prabu Siliwangi. Namun setibanya di Pajajaran, utusan dari kerajaan Cirebon tidak diperbolehkan masuk ke wilayah ibu kota Pajajaran,
dengan alasan untuk menjaga keamanan maupun keselamatan mereka sendiri. Hal ini didasari oleh sikap Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran, yang tidak menyukai berdirinya Kerajaan Cirebon, serta bersatunya Cirebon dengan Kerajaan Demak, sebagaimana yang telah dikisahkan sebelumnya, bahwa Prabu Siliwangi tidak menyukai Kerajaan Demak, yang diketahuinya akan mengislamkan tanah Jawa, termasuk di wilayah kekuasaan Pajajaran. Sementara itu, di Kerajaan Demak sepeninggalnya Pati Unus yang gugur dalam peristiwa penyerangan ke Malaka, kedudukannya diteruskan oleh adiknya yang bernama Pangeran Trenggono. Ia dinobatkan sebagai Raja Demak, yaitu pada tahun 1521 Masehi. Kepribadian dan cita-cita Pangeran Trenggono memiliki kesamaan dengan mendiang ayahnya Raden Fatah, maupun dengan Pati Unus kakaknya. Ia sangat giat dalam menjalankan syiar Islam, dan akan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menghalangi penyebaran agama Islam tersebut. Di Kerajaan Cirebon, Syarif Hidayatullah mengangkat Musamuddin atau Syekh Bentong, menjadi pimpinan Tajuk Jalagrahan, yang terletak di Amparan Jati dekat pesisir pantai di Cirebon. Tajuk Jalagrahan merupakan masjid tertua di Cirebon, yang dibangun oleh Pangeran Walang Sungsang atau Adipati Cakrabuana. Tajuk Jalagrahan kemudian diubah namanya menjadi Tajuk Agung Ciptarasa. Pembangunan masjid ini bersamaan dengan sewaktu membuka pemukiman di Caruban. Kisah ini telah dibahas dalam video Caritra Sunda bagian ke-1. Syekh Bentong atau Musamuddin ini dikenal sebagai pendamping Syarif Hidayatullah dalam penyebaran agama Islam. Bahkan ia pun sudah menyandang gelar wali dan masih menjadi bagian anggota dari Wali Songo. Tugas lainnya yang diberikan oleh Syarif Hidayatullah kepada Syekh Bentong adalah mengawasi semua pondok pesantren yang ada di Cirebon, dan mewakili Syarif Hidayatullah saat menjadi imam dan khotib pada ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Cirebon, bila ia sedang tidak berada di tempat. Tugas sebagai pengganti atau mewakili sebagai imam dan khotib di Masjid Agung Cirebon ini, diberikan setelah Masjid Agung Cirebon selesai dibangun yaitu pada abad ke-16 Masehi, untuk mengingatkan kembali, bahwa Syekh Bentong ini merupakan cicit dari Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, pendiri pondok pesantren Kuro di Karawang dan sebagai guru ngaji Nyi Subang Larang, yang merupakan nenek Syarif Hidayatullah. Setelah 8 bulan dikabarkannya Prabu Siliwangi wafat, maka pada bulan Agustus tahun 1522 Masehi, Pangeran Surawisesa dinobatkan menjadi Raja Pajajaran, menggantikan ayahnya yaitu Prabu Siliwangi. Kemudian ia diberikan gelar Ratu Sangiang. Dalam penobatan tahta tersebut, dihadiri pula oleh utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme, untuk mewakili Alfonso de Albuquerque, pemimpin tertinggi pasukan Portugis di Malaka, yang menamakan dirinya sebagai Sang Raja Muda Malaka. Utusan tersebut diberikan misi selain untuk memberikan hadiah ucapan selamat atas penobatan Pangeran Surawisesa, juga untuk melanjutkan perundingan hubungan persahabatan antara Pajajaran dengan Portugis, yang telah dirintis pada tahun 1521 Masehi, dalam perundingan di Malaka. Hasilnya, pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi, naskah perjanjian kerjasama antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis, ditandatangani di ibu kota Pakuan Pajajaran. Isi utama dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kerajaan Pajajaran dengan Portugis adalah, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama perdagangan, dan akan saling membantu bila Kerajaan Pajajaran dan Portugis diserang musuh. Pada saat dilakukan perundingan di Pakuan Pajajaran, Portugis meminta kepada Pangeran Surawisesa, agar Portugis diperbolehkan untuk mendirikan pangkalan pasukannya berupa benteng pertahanan yang akan digunakan sebagai markas pasukan mereka, dengan alasan supaya mempermudah memberikan bantuan jika Pajajaran diserang musuh. Pada saat itu pihak Portugis telah mengetahui bahwa musuh terbesar Kerajaan Pajajaran adalah Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut,
Kemudian Pangeran Surawisesa memberikan izin kepada Portugis untuk mendirikan benteng pertahanan di Muara Ciliwung daerah Bandar Sunda Kelapa. Pemberian izin dari Pangeran Surawisesa untuk membangun benteng pertahanan ini diterima dengan sangat senang hati oleh pihak Portugis, karena hal tersebut menjadi titik awal untuk menguasai Pulau Jawa, yang telah menjadi target penaklukan berikutnya setelah Malaka. Sejak dibuat dan disepakatinya perjanjian kerjasama antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis inilah, membuat Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon menjadi geram kepada Pajajaran, sehingga api permusuhan pun semakin berkobar. Bagi Pangeran Trenggono selaku Raja Demak, bahwa Prabu Siliwangi dan putranya yaitu Pangeran Surawisesa, telah melakukan sebuah tindakan pengecut. Karena dalam kesepakatan kerjasama antara Kerajaan Pajajaran dengan Portugis, mereka akan saling membantu, jika keduanya sedang terlibat peperangan. Dan sebuah tindakan Pangeran Surawisesa, yang telah memberikan izin kepada Portugis untuk mendirikan benteng pertahanan di muara Sungai Ciliwung di Sunda Kelapa, hal inilah yang dinilai oleh Pangeran Trenggono, bahwa Kerajaan Pajajaran telah bersekongkol atau bersekutu dengan Portugis, untuk memerangi Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon, serta hendak menghalangi syiar agama Islam, yang sedang giat dilakukan oleh Raja Demak dan Raja Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa pasukan Angkatan Laut Kerajaan Demak bersiaga di Cirebon, adalah untuk menghalau atau menghadang pasukan Portugis jika datang ke Tanah Jawa, akan tetapi Kerajaan Pajajaran malah memberikan fasilitas kepada Portugis, yaitu dengan memberikan izin mendirikan benteng pertahanan yang kemudian dijadikan markas pasukan Portugis. Sedangkan kedatangan Portugis adalah selain untuk berdagang, mereka juga hendak menguasai atau menjajah Tanah Jawa, dan akan menyebarkan agama Nasrani di Tanah Jawa. Tentu saja misi Portugis ini sangat bertolak belakang dengan keinginan Kerajaan Demak maupun Kerajaan Cirebon. Tujuan Portugis setelah menguasai Malaka, juga akan menjajah Pulau Jawa atau Tanah Jawa. Karena sejak dulu, walaupun belum terbentuk negara Indonesia, Tanah Jawa merupakan pusat yang dijadikan kendali dan kekuatan terbesar di Nusantara, karena Portugis mengetahui, di Tanah Jawa terdapat kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kerajaan lain, khususnya di kerajaan yang berada di luar Tanah Jawa, karena Kerajaan Demak merupakan penerus Kerajaan Majapahit, yang saat itu telah menguasai seluruh wilayah di Nusantara. Pasukan Portugis menganggap Prabu Siliwangi dan Pangeran Surawisesa merupakan orang yang paling berjasa bagi Portugis, karena dengan kerjasama dan fasilitas yang diberikan kepada Portugis, sangat mendukung untuk mewujudkan keinginan bangsa Portugis, yaitu untuk menjajah atau menguasai Tanah Jawa. Orang Portugis ini menyebut Prabu Siliwangi dan Pangeran Surawisesa dengan sebutan nama Raja Samiam. Pada masa inilah, terlahir beberapa tokoh pahlawan nasional dari Kerajaan Demak, bagaimana kiprah perjuangan Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon, untuk mengusir penjajah bangsa Portugis ini selanjutnya, lalu, bagaimana dengan nasib Kerajaan Pajajaran, setelah bersekutu dengan penjajah bangsa Portugis ini selanjutnya. Temukan jawabannya dalam persembahan video berikutnya, yaitu pada Caritra Sunda bagian keempat. Kisah ini merupakan sejarah nyata yang terjadi pada zamannya. Semoga tayangan ini bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan, dan semoga kita dapat mengenang dan menghargai jasa-jasa serta perjuangan para pendahulu kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.